Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Hari ini kita mulai pembelajaran tentang alat indera pada manusia. Alat indera atau yang sering kita sebut dengan panca indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Mengapa dikatakan panca indera? Karena arti panca adalah 5, yang mana kita memiliki 5 indera, yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera pembau atau pencium, indera pengecap, dan indera peraba. Masing-masing alat indera kita memiliki struktur dan fungsi loh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, indera penglihat, yaitu mata. Bentuk mata kita seperti bola, sehingga kita menyebutnya dengan bola mata. Bola mata terletak pada lekuk mata yang dibatasi oleh tulang dahi dan tulang pipi. Bola mata kita terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Pertama, bagian luar mata. Bagian luar mata kita terdiri dari alis, kelopak mata, kelenjar mata, dan bulu mata. Alis mata kita berguna untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata. Karena jika keringat masuk ke dalam mata, pasti akan menyebabkan rasa perih pada mata. Selanjutnya, ada kelopak mata. Kelopak mata kita berguna untuk menutup bola mata. Kelopak mata yang berkedip, fungsinya untuk membasahi mata, mengirim kotoran keluar mata, dan mengistirahatkan retina dari terpaan cahaya yang terus-menerus. Selanjutnya, kelenjar mata. Pada kelopak mata bagian atas terdapat kelenjar mata yang selalu menghasilkan air mata. Ketika kita menangis, maka kita akan mengeluarkan air mata. Air mata ini berguna untuk membasahi kornea, melindungi mata dari kuman, dan menjaga mata serta bagian dalam kelopak mata agar tetap sehat dan lembut. Yang terakhir, bagian luar mata ada bulu mata. Bulu mata dapat diumpamakan seperti tirai, yang berguna untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata apabila cahaya terlalu kuat dan mencegah debu dan kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya, bagian dalam mata. Bagian dalam mata kita terdiri dari lapisan sklera, lapisan koroid, retina atau selaput jala, lensa mata, otot mata, dan saraf mata. Lapisan sklera adalah lapisan terluar yang berwarna putih, kecuali bagian depan yang berwarna bening. Bagian bening tersebut dinamakan kornea. Kornea sendiri berfungsi menerima rangsangan berupa cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Kornea ini adalah bagian mata yang dapat disumbangkan dan dicangkokkan kepada orang lain yang membutuhkan. Berikutnya lapisan koroid. Lapisan koroid adalah lapisan tengah yang banyak mengandung pembuluh darah. Di bagian depan, lapisan koroid membentuk iris atau selaput pelangi. Warna iris ini menentukan warna mata seseorang. Di tengah iris terdapat celah yang disebut anak mata atau pupil. Pupil merupakan tempat lewatnya cahaya menuju retina. Jika cahaya terlalu terang, maka pupil akan mengecil, dan jika cahaya terlalu redup, maka pupil akan melebar. Lalu, ada retina atau selaput jala. Pada retina, terdapat bagian yang sangat peka terhadap cahaya, yang disebut bintik kuning atau fovea. Selain itu, terdapat pula bintik buta. Bintik buta adalah bagian yang tidak peka terhadap cahaya dan merupakan tempat keluarnya saraf menuju otak. Lalu berikutnya adalah lensa mata. Lensa mata adalah sebuah benda bening yang berbentuk cembung dan berada di belakang iris. Lensa mata berfungsi meneruskan dan mengumpulkan cahaya atau bayangan benda agar jatuh tepat di retina. Selanjutnya, otot mata. Otot pada mata berguna untuk mendapatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Otot mata berjumlah 3 pasang, yaitu otot penggerak ke atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan memutar. Otot mata melekat pada tulang tengkorak, tepatnya pada rongga mata. Lalu yang berikutnya ada saraf mata. Saraf mata merupakan saraf penglihat. Saraf ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Dan yang terakhir adalah cairan bola mata. Cairan bola mata terdapat di antara kornea dan lensa mata, serta di antara lensa dan retina. Cairan ini berwarna putih dan berbentuk agar-agar. Cairan bola mata berfungsi untuk memberi bentuk pada mata. Lalu, bagaimanakah cara kerja mata? Jadi, mata kita bekerja saat menerima cahaya. Tanpa ada cahaya, mata kita tidak
dapat berfungsi dengan baik. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Oleh lensa mata, cahaya diarahkan sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf di retina menyampaikan bayangan benda ke otak. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Beberapa orang memiliki kelainan pada mata. Kelainan pada mata yang sering muncul seperti rabun jauh, rabun dekat, rabun tua, rabun senja, dan buta warna. Jadi, agar mata kita tetap sehat, maka kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Dengan memakan makanan yang mengandung vitamin A seperti sayuran dan buah-buahan. Dan juga jangan membaca di bawah penerangan yang terlalu redup atau terlalu terang. Saat membaca, jarak tulisan dengan mata diusahakan sekitar 30 cm. Alat indera pada manusia yang kedua adalah indera pendengar, yaitu telinga. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan genang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap lalu diteruskan melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima oleh daun telinga. Selanjutnya, ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran yang menghubungkan telinga tengah dan rongga mulut. Fungsi saluran ini adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Bagian telinga yang terakhir adalah telinga bagian dalam, yang terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Pada koklea, terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Lalu bagaimanakah proses sehingga kita dapat mendengar? Jadi, suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Telinga merupakan salah satu organ yang penting. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit, misalnya tuli atau congek. Jadi, agar telinga kita selalu sehat, maka harus selalu membersihkan telinga dengan teratur. Untuk membersihkan telinga dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Lalu, indera yang ketiga adalah indera pembau atau pencium. Indera pembau atau pencium pada manusia yaitu hidung. Saat kamu melewati penjual makanan seperti sate, kamu pasti bisa mencium aroma masakan yang sangat lezat. Begitu juga saat kamu melewati taman bunga yang sedang bermekaran. Tentu aroma harum dan wangi akan tercium di hidungmu. Hidung terdiri atas 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut halus yang disebut bulu hidung atau silia. Bulu hidung dan selaput lendir berguna untuk menyaring kotoran seperti debu, kuman, dan cairan yang masuk ke dalam hidung dengan udara pernapasan. Jika lubang hidung kemasukan kotoran, maka selaput lendir akan terangsang sehingga menimbulkan rasa geli dan terjadilah bersin. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada dalam rongga hidung di bagian atas. Saat kita menderita flu, tentu saja kita tidak dapat mencium bau dengan baik. Itu karena selaput hidung yang membengkak dan berlendir menyebabkan indera pembau kita tertutup oleh lendir. Akibatnya, indera pembau tidak dapat menerima rangsangan bau dengan baik. Sebagai indera pembau, hidung dapat mengalami gangguan. Akibatnya, kepekaan hidung menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat mencium bau suatu benda.
Contoh gangguan yang dialami hidung antara lain seperti pilek, pilek, atau daging tumbuh di dalam rongga hidung, dan rusaknya saraf pembau akibat cedera pada kepala. Jadi, cara merawat hidung agar tetap sehat adalah dengan membersihkan setiap hari, menutup hidung atau memakai masker saat berada di lingkungan kotor, dan berobat ke dokter jika ada gangguan pada hidung. Alat indera yang keempat adalah indera pengecap. Indera pengecap pada manusia yaitu lidah. Dengan menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Permukaan lidah kita memiliki tonjolan yang disebut papila. Setiap tunas pengecap pekat terhadap jenis rasa tertentu. Bagian lidah yang pekat terhadap rasa manis berada di ujung lidah, rasa pahit berada di bagian dalam, lalu bagian lidah yang pekat terhadap rasa asin dan asam berada di lidah bagian tepi. Lalu, bagaimanakah proses lidah mengecap rasa? Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa sesuatu jenis makanan atau minuman. Adapun kelainan pada lidah, seperti jika kita makan terlalu panas atau terlalu pedas atau terlalu asin, maka kepekaan lidah akan terganggu. Gangguan ini hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, sebaiknya kita makan makanan yang tidak terlalu panas, tidak terlalu pedas, dan tidak terlalu asin. Fungsi lidah juga dapat terganggu jika terserang sariawan, yang disebabkan kekurangan vitamin C. Untuk menjaga kesehatan lidah, kita harus menyikat lidah saat menggosok gigi, dengan menggunakan sikat gigi yang lebih bersih dan lembut. Dan juga menghindari makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Lalu, indera yang terakhir pada manusia yaitu indera peraba. Indera peraba terletak pada kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dari tubuh kita. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian tubuh bagian dalam. Manusia dapat merasakan sentuhan, tekanan, kasar, halus, rasa sakit, panas, dan dingin. Itu dengan menggunakan kulit. Indera peraba yang paling pekat terletak pada ujung jari, telapak tangan, bibir, dan alat kelamin. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis tersusun atas kulit ari dan lapisan malpighi kulit ari yang berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit dan mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Dan lapisan malpighi berada di sebelah dalam kulit ari. Lapisan ini tersusun atas sel-sel yang aktif membelah diri. Selanjutnya lapisan dermis. Dermis berada di bawah atau di sebelah dalam epidermis. Pada dermis, terdapat kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, saraf, dan reseptor indera peraba. Lalu lapisan yang terakhir adalah lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini mengandung banyak jaringan lemak yang berguna untuk menghangatkan tubuh. Cara kerja kulit adalah jika kulit kita mendapatkan rangsangan berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri, rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor, yang selanjutnya, rangsangan akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsangan akan diolah, akibatnya kita akan merasakan adanya suatu rangsangan. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Kulit merupakan bagian tubuh terluar sehingga selalu berhubungan dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kulit sangat mudah terluka serta terserang jamur. Ada beberapa penyakit yang sering kita temui seperti jerawat, panu, dan kadas. Agar kulit kita tetap sehat, maka ada tindakan yang harus dilakukan seperti mandi 2 kali sehari, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur, serta memakan makanan yang mengandung banyak vitamin E, seperti sayur-sayur hijau dan buah-buahan. Jadi, semua panca indera yang kita miliki mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dan kita harus merawat dan menjaganya. Untuk materi alat indera pada manusia, cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.